Halo semua, perkenalkan nama aku Mutiara Noliborus Tinjak dengan NPM 191803107 dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Hari ini aku membuat video mengenai praktikum farmakognosi dengan topik pemeriksaan simplisia secara mikroskopik. Baik, yang pertama adalah mengenai Amylum tritisi atau pati gandum yang berasal dari tanaman Tritisum aestivum L dengan famili Poaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian pati, kandungannya amilosa dan amilopektin, dan khasiatnya adalah sebagai zat tambahan. Keterangan mikroskopik pada gambar yaitu butir berbentuk cakram besar atau seperti ginjal dengan ukuran 10 mikrometer sampai 45 mikrometer. Bentuknya bulat telur, terbelah sepanjang poros utama, butir bersegi banyak atau bulatan kecil, ukurannya 2 mikrometer sampai 10 mikrometer. Jarang ditemukan butiran dengan ukuran yang sedang. Hilus dan lamela sukar terlihat. Amati di bawah cahaya terpolarisasi, maka tampak bentuk silang berwarna hitam memotong pada hilus. Selanjutnya adalah Amylum maedis atau pati jagung yang berasal dari tanaman Ziames L dengan famili Poaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian pati, kandungannya amilosa dan amilopektin, khasiatnya adalah sebagai zat tambahan. Lalu keterangan mikroskopik pada gambarnya yaitu butir bersegi banyak, bersudut, ukurannya 2 mikrometer sampai dengan 23 mikrometer, atau butir bulat dengan diameter 25 mikrometer sampai 32 mikrometer. Hilus di tengah berupa rongga yang nyata atau celah berjumlah 2 sampai 5. Tidak ada lamela. Amati di bawah cahaya terpolarisasi akan tampak bentuk silang berwarna hitam memotong pada hilus. Selanjutnya adalah mengenai folium atau daun. Yang pertama adalah Psidiifolium, daun jambu biji yang berasal dari tanaman Psidium guajava L dengan familinya Myrtaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian daun. Lalu keterangan gambar mikroskopiknya yaitu fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat berbentuk roset, rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, dan mesofil dengan ideoblas berupa sel minyak. Selanjutnya adalah Sonchifolium, yaitu daun tempuyung, ditemukan berasal dari tanaman Sonchus arvensis L dengan familinya Asteraceae. Bagian digunakan bagian daun. Lalu biasanya berhasil untuk mengatasi kelebihan sesam urat, diuretik, batu ginjal, kencing batu, sampai juga ada asma dan penurunan kolesterol. Lalu keterangan mikroskopik pada gambarnya adalah fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan stomata, epidermis atas, mesofil daun dengan epidermis dan palisade dan rambut penutup. Selanjutnya adalah bagian folium yang kedua yaitu Guazemefolium atau daun jati Belanda yang berasal dari tanaman Guazeme ulmifolia Lam. Familinya berasal dari Malvaceae. Bagian digunakan adalah bagian daun. Biasanya digunakan untuk obat diare, batuk, atau nyeri perut. Lalu keterangan mikroskopik pada gambarnya, fragmen pengenal adalah epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata, rambut penutup bentuk bintang, rambut penutup pada tulang daun, serabut dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma, serta rambut kelenjar dan kristal kalsium oksalat yang berbentuk drusen. Selanjutnya masih bagian folium yang kedua yaitu Sericocalycis folium atau daun kiji beling yang berasal dari tanaman Sericocalyx crispus L bremek dengan familianya Acanthaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian daun. Biasanya digunakan sebagai peluru batu ginjal, yaitu juga mengatasi diabetes mellitus, lever, hingga ambeien. Keterangan mikroskopik pada gambarnya yaitu fragmen pengenal adalah sistolit, rambut penutup, epidermis bawah dengan sel litosis dan stomata, berkas pengangkut, dan epidermis atas. Selanjutnya beralih kepada fructus, yaitu buah atau biji. Bagian pertama, di sini ada Phoenicoli fructus atau buah adas yang berasal dari tanaman Phoeniculum vulgare Mill. Familianya adalah Apiaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian buahnya. Khasiatnya biasanya untuk penghilang rasa nyeri, juga mengurangi peradangan. Keterangan mikroskopik pada gambarnya, fragmen pengenal adalah endokarpium dengan sel-sel palisade, endokarpium, sel-sel endosperm, serabut, berkas pengangkut, dan juga epikarpium. Selanjutnya adalah Myristaceae semen atau biji pala yang berasal dari tanaman Myristaceae fragranceae. Familianya adalah Myristaceae. Lalu bagian yang digunakan bagian biji yang biasa digunakan sebagai pengatas insomnia, juga karminatif, dan mengobati rematik.
Keterangan mikroskopik pada gambarnya, fragmen pengenal adalah kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, endosperm, serabut, dan juga perisperm. Selanjutnya adalah fructus amomifructus, yaitu buah kapulaga yang berasal dari tanaman Amomum compactum Sol. Exmaton dengan familinya Zingiberaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian buah yang biasanya digunakan sebagai penghilang bau mulut, penurun demam, juga mengobati batuk. Keterangan mikroskopik pada gambar buah kapulaga adalah fragmen pengenal adalah epikarpium, endokarpium, dan perisperm dengan ideoblast berupa sel minyak. Lalu selanjutnya adalah mengenai Coriandrifructus atau yang kita sebut sebagai buah ketumbar dengan tanaman asalnya adalah Coriandrum sativum L. Familianya adalah Apiaceae, bagian digunakan bagian buah. Khasiatnya sebagai stimulan, karminatif, diuretik, dan juga antirematik. Keterangan gambarnya yaitu fragmen pengenal adalah sclerenchyme, mesokarpium, dan juga endokarpium. Selanjutnya adalah kita beralih mengenai korteks atau kulit batang. Yang pertama akan saya jelaskan adalah Paramerian cortex atau kulit kayu rapat yang berasal dari tanaman Parameria levigathaeus moldenke. Familianya adalah Apocynaceae. Dengan bagian digunakan adalah bagian kulit batang yang biasa digunakan sebagai analgesik atau pereda nyeri, obat luka, disentri, sampai ke pelangsing. Keterangan mikroskop pada gambar, fragmen pengenal adalah amylum, kristal kalsium oksalat bentuk prisma, periderm, parenchyme, sclerenchyme, dan juga sclereida. Selanjutnya ada Alstonia cortex atau kulit pule dari tanaman Alstonia scolaris LRBR dengan familianya Apocynaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian dalam kulit batang. Nah, biasanya tanaman ini berkhasiat sebagai antibakteri, antihistamin, dan imunomodulator. Lalu keterangan mikroskopik pada gambarnya adalah fragmen pengenal adalah amylum, kristal kalsium oksalat bentuk prisma, kumpulan sclereida, sel gabus yang sebagian membatu, parenchyme cortex, sclerenchyme, dan jari-jari empelur. Selanjutnya kita beralih kepada radix dan rizoma atau akar dan rimpang. Yang pertama akan saya jelaskan adalah ray radix atau akar kelembak. Ray radix berasal dari tanaman Rheum officinale Bail, berasal dari famili Polygonaceae. Bagian yang digunakan adalah bagian akar dengan khasiatnya biasanya sebagai pencahar, juga melancarkan menstruasi, dan membantu mengatasi penggumpalan darah, juga nanah. Keterangan mikroskopik pada gambar yaitu fragmen pengenal adalah amylum, kristal kalsium oksalat bentuk roset, lalu ada juga periderm, dan berkas pengangkut dengan penebalan tangga. Lalu selanjutnya adalah Curcuma santorizae atau yang kita sebut dengan rimpang temulawak. Berasal dari tanaman Curcuma santorizae Roxb, lalu familianya Zingiberaceae. Bagian digunakan adalah bagian rimpang yang biasanya khasiatnya berguna untuk menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antibakteri, dan juga sebagai antioksidan untuk penangkal senyawa radikal bebas yang berbahaya. Lalu keterangan mikroskopik pada gambar, fragmen pengenal adalah amylum, parenchyme cortex, sclerenchyme, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, dan jaringan gabus. Selanjutnya adalah Bosenbergi rhizoma atau rimpang temu kunci yang berasal dari tanaman Bosenbergia pandurata Roxb skelet dengan familianya Zingiberaceae. Bagian digunakan bagian rimpang yang berguna khasiatnya biasanya untuk pembengkakan kandungan atau juga obat diare, disentri, pelangsing, juga obat keputihan. Nah, keterangan gambarnya adalah fragmen pengenal adalah amylum, jaringan gabus, tetes minyak, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu Kaempferia rhizoma atau rimpang kencur. Berasal dari tanaman Kaempferia galanga L dengan familinya Zingiberaceae yang berkhasiat sebagai mengobati hipertensi, rematik, asma, tetanus, juga penambah nafsu makan. Lalu keterangan mikroskopik pada gambarnya, fragmen pengenal adalah amylum, parenchyme, periderm, berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral, parenchyme dengan sel sekresi, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Baik, sekian video mengenai praktikum farmakognosi dengan topik pemeriksaan simplisia secara mikroskopik. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.